Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata Satya menatap tajam ke api berwarna hijau yang naik dari telapak tangan Xiaoyan. Begitu nyala api itu muncul, dia dengan jelas merasakan bahwa suhu di antara pepohonan meningkat banyak. Ekspresinya segera menjadi lebih serius ketika dia melihat Xiaoyan dengan heran dan bertanya, "Kamu adalah seorang alkemis?" tanya Satya. Di benua Daoqi, hanya ada dua kemungkinan bagi seseorang untuk bisa mengeluarkan esensi api. Salah satunya adalah benih api yang diperoleh seorang alkemis dari berbagai jenis afinitas api binatang sihir, yang kemudian dia saring dan digunakan sendiri. Kemungkinan lain adalah bahwa dia adalah orang yang kuat yang mempraktikkan afinitas api Daoqi. Namun jika seseorang ingin mengandalkan Daoqi untuk mengumpulkan esensi api, setidaknya seseorang harus berada di kelas Douwang sebelum mereka dapat mulai berpikir untuk berhasil. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Ada juga beberapa orang yang mempraktikkan Daoqi dari afinitas api dan bukan alkemis, tetapi bisa mendapatkan beberapa api aneh untuk mereka gunakan sendiri. Demikian pula persyaratan yang ditempatkan pada tingkat kekuatan seseorang sangat keras. Melihat Xiaoyan saat ini, jelas bahwa dia belum memenuhi persyaratan kemungkinan Satya. Oleh karena itu, Satya segera memilih untuk menyuarakan kemungkinan pertamanya. Xiaoyan tidak menjawab kata-kata heran Satya. Api berwarna hijau menyebar dari tangannya dan dengan cepat membungkus kedua tangannya di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan cahaya berwarna hijau sesekali menyala di pupil hitam mata gelapnya. Boom! Kaki Xiaoyan sekali lagi menginjak tanah. Dia bisa mendengar suara teredam jelas saat tubuhnya berubah menjadi buram berwarna hijau pucat yang membawa suhu sangat tinggi dan menembak dengan eksplosif ke arah Satya. Udara menyala yang menerkam wajahnya menyebabkan alis Satya berkerut sedikit. Meskipun dia tidak bisa menentukan jenis apa yang telah dipanggil Xiaoyan ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa kekuatan nyala api ini jelas tidak lemah dari kenaikan tajam suhu di sekelilingnya. Pagoda besi Satya seperti tubuh berdiri di tempat yang sama dengan Satya. Dia tidak memilih untuk menghindar. Daoqi emas yang dianugerahkan padanya memberinya kekuatan serangan dan pertahanan yang besar. Tetapi itu membuatnya tidak gesit. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin menghindar, dia pasti tidak akan dapat melarikan diri dari serangan Xiaoyan. Karena ini masalahnya. Mengapa dia harus repot-repot melakukan sesuatu yang sia-sia dan malah beresiko mengekspos kelemahan dalam prosesnya? Udara panas menjadi semakin dekat. Satya mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya dan Daoqi yang berwarna keemasan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya keemasan melesat dan akhirnya menyerap Xiaoyan ke dalamnya. Sekilas seolah-olah dia adalah orang yang seluruhnya terbuat dari emas. Atmosfer yang dipanaskan hanya berkurang sedikit setelah Daoqi Armor muncul. Tinju besar seperti emas Satya perlahan diperketat. Akhirnya itu dibuang tanpa gerakan atau keterampilan mewah. Meskipun tinju Satya tidak memiliki variasi dalam gerakannya, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya secara langsung
menyebabkan udara di sekitar Xiaoyan jenuh dengannya. Pada saat ini kekuatan puncak mencakup segalanya. Wajah Xiaoyan menegang. Deuk kristal dalam pusaran tubuhnya berulang kali bergetar. Gelombang demi gelombang deuk qi yang kuat diludahkan dari Xiaoyan. Akhirnya itu dengan cepat beredar di dalam jalur qi-nya, memungkinkan Xiaoyan diisi dengan kekuatan bertarung. Api berwarna hijau dengan cepat menyelubungi tinjunya sebelum dia tiba-tiba muncul. Itu bertabrakan dengan tinju Satya secara tidak memihak. Dalam sekejap, riak yang kuat menyebar dari tengah mereka berdua dan membelah beberapa pohon besar di dekat mereka berdua, membentuk beberapa garis retak. Kekuatan ganas yang ditransmisikan dari tangan mereka menyebabkan Xiaoyan dengan cepat mengambil 2 langkah mundur. Di sisi lain, tubuh Satya hanya bergetar beberapa kali. Tampaknya dalam hal persaingan kekuatan murni, Xiaoyan masih sedikit lebih lemah dari Satya. Tentu saja Xiaoyan mungkin terguncang sampai dia mengambil 2 langkah ke belakang. Tetapi Satya juga merasa sedikit tidak nyaman. Api berwarna hijau di tangan Xiaoyan membuatnya sangat menderita. Dalam tabrakan sebelumnya, tinjunya kemungkinan akan dipanggang sampai membengkak oleh beberapa lapisan, seandainya jika bukan karena deuk qi armor mengisolasi tangannya itu. Meskipun ini adalah kasusnya, tinju Satya masih memiliki rasa sakit yang samar. Tatapan Satya menyapu api berwarna hijau di tangan Xiaoyan. Keterkejutan melintas di hatinya, bukan karena dia belum pernah melihat nyala api seorang alkemis. Dia bahkan telah bertarung dengan beberapa siswa dari Departemen Alkemis di arena pertarungan. Tetapi api yang dipanggil oleh para siswa itu tidak bisa menghancurkan deuk qi armornya dan membuatnya bahkan merasa sedikit terluka. Namun api berwarna hijau aneh di tangan Xiaoyan hari ini memiliki kemampuan unik yang menakutkan. Ini menyebabkan Satya tanpa sadar merasakan perasaan serius di dalam hatinya. Saat pikiran dalam hati Satya berputar dengan cepat, Xiaoyan sekali lagi menerkam ke arahnya. Namun kali ini, dia menyerah karena harus bertabrakan. Sebagai gantinya, dia mulai menggunakan keuntungan dari kelincahannya dan berulang kali melintas di sekitar tubuh Satya seperti hantu. Tinjunya sering membawa api berwarna hijau, membawa suara dari logam berbenturan di dalam hutan kosong. Satya tidak memiliki respon yang terlalu besar terhadap serangan Xiaoyan yang hampir terus-menerus. Dia menghindari yang dia bisa, dan dengan paksa menolak yang tidak bisa. Kadang-kadang dia akan melambaikan tangan yang berat, dan perasaan kekuatan yang semakin berat di atasnya menyebabkan Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain menarik kembali dirinya untuk menghindar. Saat pertarungan Xiaoyan dan Satya menjadi semakin sengit, beberapa medan pertempuran lainnya juga perlahan memasuki fase panas putih. Mungkin itu karena mereka sudah bertarung sekali sebelumnya, tetapi deuk qi yang tersebar di permukaan tubuh Huja dan Wu Hao mulai menjadi agak redup setelah hampir 6 hingga 7 menit pertempuran. Huja sedikit lebih baik, tetapi kekuatan, kecepatan, kemampuan menghindar Wu Hao dan lain-lain sudah sangat menurun karena melemahnya deuk qi yang mengakibatkan dia mulai ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan oleh lawannya dari kelompok setan hitam. Jika itu bukan karena aura pembunuhan dalam serangan Wu Hao terlalu kuat dan anggota kelompok setan hitam agak takut terluka serius, kemungkinan pertarungan Wu Hao akan menjadi lebih sulit. Dibandingkan dengan 2 orang ini yang masing-masing dalam situasi yang agak kurang beruntung, Xun Er adalah kebalikannya. Cahaya keemasan meletus dari telapak tangannya. Tubuhnya seanggun gumpalan asap ringan, sementara kecepatan serangannya sangat cepat, sehingga menghasilkan banyak bayangan. Mungkin itu karena dia jelas mengerti bahwa Wu Hao dan Huja tidak bisa bertahan lama. Karena itu, dia tidak punya pikiran untuk mempertahankan kekuatannya.
Kadang-kadang dia akan menampilkan teknik do yang kuat, memaksa lawannya kembali sampai yang terakhir berada di tempat yang sulit. Jika bukan karena pengalaman tempurnya yang hebat, kemungkinan anggota yang tidak beruntung dari kelompok setan hitam ini akan menjadi yang pertama yang dikalahkan. Di luar dari 3 medan pertempuran ini, ada medan pertempuran yang paling kacau. Itu adalah tempat di mana 15 siswa baru bertarung dengan anggota kelompok setan hitam yang terakhir. Meskipun ada sejumlah besar siswa baru, 15 dari mereka semua memiliki jumlah cedera yang berbeda karena pertarungan mereka dengan 3 kelompok yang dipimpin oleh Su Xiao sebelumnya. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan sekarang, karena mereka bertemu dengan orang yang kuat yang kekuatannya berada di sekitar tingkat bintang 5 Dadoushi. Karena itu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, 5 dari 15 siswa baru telah terluka oleh anggota kelompok setan hitam itu dan telah mengundurkan diri. 10 sisanya hanya bisa mengandalkan kerjasama mereka satu sama lain untuk bertahan. Namun, jelas bahwa kerjasama di antara mereka tidak terlalu baik. Oleh karena itu, setiap 2 atau 3 menit, lawan mereka akan menemukan celah dan melukai salah satu dari mereka sampai mereka kehilangan kemampuan untuk terus berjuang. Di 5 medan pertempuran di tanah kosong ini, Hu Jia, Wu Hao dan siswa baru semuanya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dengan mengandalkan api surgawi, Xiaoyan bisa bersaing dengan Satya untuk sementara waktu. Namun jika dia tidak menggunakan serangan yang menentukan, itu jelas tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, di antara 5 medan pertempuran, hanya Shun Er yang benar-benar diuntungkan. Di medan perang saat ini, semua orang yang hadir di medan perang, termasuk semua siswa baru yang tidak berpartisipasi, memahami hal ini. Oleh karena itu, tatapan mereka semua dengan tegas menatap medan pertempuran Wu Hao dan Shun Er. Ini karena 2 tempat ini akan menjadi 2 medan pertempuran di mana mereka akan menjadi yang pertama untuk meraih kemenangan atau yang pertama yang kalah. Daoke yang berwarna darah menyebar ke seluruh tubuh Wu Hao semakin redup. Jelas Daoke Wu Hao sudah mulai masuk ke tahap di mana ia akan terbakar. Ketika dia bertarung dengan Xiuyan sebelumnya, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Sekarang dia perlu menjalani pertempuran biaya tinggi semacam ini. Dia hampir tidak dapat bertahan, meskipun dia telah mengonsumsi pil pemulihan energi Xiaoyan beberapa saat yang lalu. Pedang tebal berwarna darah di tangannya dengan keras menusuk lawan, namun tingkat kekuatan dan kecepatannya saat ini memungkinkan lawan untuk dengan mudah menghindari serangannya. Tubuh yang cek. Tubuh kelompok setan hitam lawannya melintas dan muncul di sisi kiri Wu Hao. Pisau di tangannya membawa kekuatan yang tajam. Saat meretas pergelangan tangan Wu Hao, segera pedang berwarna darah Wu Hao meninggalkan tangannya. Anggota kelompok setan hitam tertawa dingin senang. Daoki menyelubungi tangannya dan dia segera memukul dada Wu Hao. Melihat momentum ini, kemungkinan Wu Hao akan menjadi orang pertama yang dikalahkan jika dia dipukul. Di bawah fokus semua orang, tinjunya menjadi semakin dekat dengan Wu Hao. Namun saat tinjunya hendak mendarat di tubuh Wu Hao yang berwajah agak keabu-abuan tiba-tiba membelalakkan matanya. 2 garis darah mengalir keluar dari hidungnya. Aura pembunuhan yang kaya melonjak keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia tiba-tiba mendapatkan angin kedua sebelum jatuh. Raungan rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Daoki yang semula gelap dan berwarna pucat, sekali lagi menjadi merah cerah. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba membuangnya dengan ganas. Boom! Saat kedua tinju melakukan kontak, suara teredam bergema tanpa henti di tanah terbuka. Bahu Wu Hao bergetar kuat
Sementara anggota setan hitam mengeluarkan erangan teredam. Seutas darah mengalir dari sudut mulut yang terakhir. Dia mengambil beberapa langkah mundur terus-menerus sambil meluncur ke tanah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya. Dia menatap wajah Wu Hao yang jauh lebih pucat dengan campuran keterkejutan dan amarah. Jelas Wu Hao telah menunjukkan teknik rahasia tertentu yang akan melemahkan kekuatannya agar kekuatan seperti itu meletus secara instan sebelumnya. Namun melihat warna di wajah Wu Hao, tampaknya saat ini dia tidak bisa lagi menggunakan teknik rahasia semacam ini untuk melimpahi kekuatannya untuk kedua kalinya. Anggota kelompok setan hitam itu melihat bahwa Wu Hao sudah kehabisan tenaga dan segera mendengus. Dia dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi menembak ke arah Wu Hao. Boom! Saat dia hanya sekitar 5 meter dari Wu Hao, bayangan hitam tiba-tiba melintas. Anggota kelompok setan hitam itu khawatir. Tubuh pengisian majunya, tubuh yang ditembak itu berhenti dan segera mulai buru-buru mengambil 2 langkah mundur. Saat dia mundur, bayangan hitam itu mendarat dengan keras di tanah. Ekspresi anggota kelompok setan hitam itu berubah. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah orang yang telah bertarung melawan Shun Er beberapa saat sebelumnya. Ekspresi kaget melintas di hatinya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri dengan acuh tak acuh di samping Wu Hao. Cahaya keemasan menyelubungi telapak tangannya, menusuk matanya hingga sedikit tegang. Sampah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.